pengurus Yayasan Mbah Kliwon. Wah, ini tadi sudah disampaikan pengurus dari Bapak Pengurus. Saya sudah mendengar berbagai cerita tentang beliau dan alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim, bertemu ya. Yang saya hormati seluruh tamu undangan Forkopimcam, Pak Dandim, dan juga yang saya hormati seluruh wali murid dan juga anak-anakku yang hari ini telah purna wisuda purna belajar, yang saya banggakan, terlebih kepada Bapak dan Ibu Guru Madrasah Aliyah Sofa Marwah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Puji syukur, alhamdulillah, hari ini tentu kami sangat berbahagia karena telah lahir anak bangsa, telah selesai studi anak bangsa yang telah memiliki kemampuan, tentu kemampuan tentang ilmu agama dan juga pengetahuan ilmu dan teknologi, karena Madrasah Aliyah itu pertama ada 6 mata pelajaran pendidikan, ada 5 mata pelajaran pendidikan agama yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Fikih ya, ada 5 ya. Dan itu tentu sebagai bekal ya menghadapi tantangan modernitas ini, sebagai modal di era Gen Z ini, dengan ilmu pengetahuan dibekali dengan iman dan takwa. Salah satu indikatornya adalah pendidikan agama. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita teladani beliau, yang kita jadikan teladan, yang kita ikuti sunnah-sunnah beliau dengan harapan ittiba, mengikuti beliau kelak yaumal qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama tentu saya mengucapkan selamat. Yang pertama, selamat kepada orang tua wali murid yang telah bersusah payah, yang telah mendedikasikan segala upaya untuk putra-putrinya untuk lanjut studi di Madrasah Aliyah Sofa Marwah. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Guru tentunya, yang telah memberikan bimbingan, memberikan layanan terhadap para siswa dan juga wali murid Pak Fakhrur untuk menghantarkan putra-putri Bapak dan Ibu lanjut studi di Madrasah Aliyah Sofa Marwah. Pak Fakhrur. Dan yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang putri cantik-cantik ya. Kalau bahasa sekarang itu yang glowing ya, yang glowing ya. Iya sih, ya cantik-cantik itu ya. Yang laki-laki juga ganteng-ganteng gitu. Saya ucapkan
Selamat atas raihan prestasi, cita-cita sampai purna belajar Madrasah Aliyah. Tentu ini bukan akhir dari seluruh perjuangan kalian. Sesungguhnya pasca Madrasah Aliyah itu adalah awal perjuangan yang sesungguhnya kalian. Apakah kalian ini nanti melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, atau kalian akan memasuki dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri? Itu yang saya maksud, bahwa kalian adalah menuju ke dunia yang sesungguhnya, itu yang saya maksud. Persaingan yang sangat luar biasa di sana, persaingan yang sangat ketat, dan saya yakin kalian telah dibekali dua ilmu agama dan pengetahuan sains dan teknologi. Insya Allah bisa mengantarkan kalian menjadi orang yang siap berkompetisi. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa saya memang orang yang salah satu yang agak bangga, bukan bangga, saya bangga sekali lah, kira-kira begitu. Karena sejak Madrasah Ibtidaiyah ini, Yayasan Mbah Kliwon ini, saya sendiri yang memverifikasi madrasah ini. Ya, saya sendiri yang memverifikasi madrasah ini. Saya masih ingat itu ketika beliau menjadi Pak Lurah. Itu saya yang sampai hari ini saya ingat. Itu bufetnya besar sekali, kayu jati, dan saya foto. Masih ya? Oh ya, itu saya masih ingat Pak itu. Ya, saya tidak tahu di mana itu, di sana kelihatannya. Di rumah. Iya, kayu jati besar. Saya ini kan orang Jepara. Begitu melihat bufet beliau itu sangat besar, bagus. Kemudian saya foto, kemudian saya membuat apa itu namanya? Membuat Seperti ini. mereplik dari bufet jenengan itu. Itu saya masih ingat, termasuk Aliyah ini. Jadi ketika saya terus kemudian ke sini, ada perkembangan yang sangat bagus Madrasah Aliyah ini. Tentu kami merasa sangat bangga, karena bukan hanya didirikan madrasah ini, akan tetapi Madrasah Aliyah Safa Marwah dan juga Madrasah Ibtidaiyah dikelola secara profesional. Itulah yang kemudian saya bangga, karena tidak sedikit di Grobogan ini ketika mendirikan madrasah itu sangat antusias. Bahkan itu nuwun sewu, DPR-nya nelpon, ya, terus kemudian dinasnya apa nelpon, ya, kadang-kadang begitu, minta supaya dikabulkan. Tapi pasca izin operasional ini kami keluarkan, terus kemudian tidak terdengar rimbanya. Ada, ya. Oleh karena itu sangat masyarakat di Boloh Toroh ini, ya, ini ikut desa mana ini? Plosoharjo. Ini sangat tidak salah. Madrasah ini dikelola secara profesional. Madrasah ini dikelola dengan baik, dengan tata kelola yang baik, ya, mengikuti kurikulum, dan tentu ini memiliki standar nasional pendidikan. Sehingga saya berharap Bapak dan Ibu yang putra putrinya mutakhorrijat Safa Marwah bisa dilanjutkan untuk adik-adiknya masuk di lembaga ini. Amin. Saya yakin. Dan lembaga ini dikelola oleh pengurus yang memiliki visi ke depan. Maka ketika merubah
MA Sofa Marwa dengan disiplin baru. Kalau di Kemenak ada tagline itu madrasah hebat bermartabat, mandiri berprestasi. Hebat bermartabat, mandiri berprestasi. Maka indikatornya gampang Bapak Ketua Yayasan. Kalau kepala madrasah ingin mendapatkan perpanjangan menjadi kepala madrasah, kalau saya kan harus mendapatkan rekomendasi dari kepala kantor. Kalau udah dapat tidak bisa, karena salah satu konsideran SK Yayasan harus berbunyi rekomendasi kepala kantor Kementerian Agama nomor sekian bla bla tentang kelayakan kepala madrasah itu sendiri. Saya sederhana untuk membuat indikator tentang seseorang kelayakan. Sederhana. Ya, sederhana apa? Prestasi akademiknya apa ketika megang selama 5 tahun? Prestasi non akademiknya apa? Prestasi tenaga pendidiknya apa? Dan pendidiknya apa? Jadi harus ada kriteria kepala madrasah yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik yang ditoreh oleh siswa maupun pendidik dan tenaga pendidik. Kalau pendidik itu guru, kalau tenaga kependidikan itu bisa pegawai perpustakaan, bisa KTU, memiliki prestasi kinerja. Udah, kalau itu wis ora usah tanya, pasti tak kasih rekomendasi. Tapi kalau mau diperpanjang kepala madrasah swasta di yayasan, kemudian tidak memiliki rekam jejak dan prestasi yang baik, tidak ada, tak kasih. Karena itu sama dengan membunuh kami sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Iya. Iya. Nuwun sewu, di sini ada DPK berapa? DPK belum ada, layak untuk buat permohonan. Ya, karena ini muridnya ada 400 MI dan RA, MA itu ya, itu layak lah ya, dipertimbangkan insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya atas nama kepala kantor juga menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah kusempurnakan agamaku. Al-yauma akmaltu, Allah yang berfirman, telah kusempurnakan agamaku. Agama ini telah sempurna. Ketika ayat itu turun, ya, ketika ayat itu turun, al-yauma akmaltu itu, kemudian para sahabat ini memiliki persepsi pemahaman yang berbeda. Ada satu komunitas sahabat, ya, bahwa agama telah sempurna itu sikapnya merasa bahagia. Sikapnya merasa apa? Bahagia karena telah sempurna agama Islam itu. Tapi di sisi lain ada yang menangis. Ada yang menangis. Nuwun sewu, komunitas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mendapat ayat Al-Quran yang terakhir al-yauma akmaltu itu, Abu Bakar menangis. Karena apa? Karena tentu akan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abu Bakar menyampaikan pesan,
idza tammal amru badanak suhu. Apabila sudah kelas 3 aliyah, kalau saya terjemahkan, maka akan terasa kekurangannya. Disinilah ketika merasa telah kelas 3 aliyah, maka akan terasa kekurangannya. Itu badanak suhu. Ada kelompok lain yang merasa alhamdulillah senang, ya hingar luar biasa, karena sudah tidak ada hal lain yang di hadapan. Ini cara mensikapi. Oleh karena itu saya berpesan yang pertama kepada Bapak dan Ibu guru, kalau yayasan ini telah dikelola dengan baik, saya hanya pesan dua kepada Bapak dan Ibu guru. Mari kita kerjasama dan kerja bersama-sama. Hanya dua itu kepada Bapak dan Ibu guru. Kerjasama dan kerja bersama-sama. PBDB di hadapan kita semua kerahkan untuk bisa meraih kepercayaan masyarakat. Ini penerimaan peserta didik baru. Madrasah swasta itu tidak seperti negeri. Tuan sewu, saya ini punya yayasan di Gubuk, namanya Yayasan Hasan Anwar Gubuk. Jadi mungkin saya salah satu cucu Simbah Kiai Haji Hasan Anwar dan ditinggali yayasan. Muridnya sekitar 3 ribuan, siswanya gurunya 185, RA saya itu muridnya 220, gurunya 16, jadi praktis gurunya 200. Kalau gaji setiap bulan 1,5 juta ya kali itu, kalau bosnya telah 2 bulan, Innova itu pasti masuk lah. Innova yayasan maksud saya, Innova yayasan masuk ke itu. Untuk apa? untuk gaji. Untuk gaji? Lah nek itu sudah biasa saya. Ya, enggak apa-apa. Yang kok nek wis bosnya metu tebus neh. Kan enggak bisa. Harus ini saya ngerti denyut nadinya madrasah swasta Bapak dan Ibu. Ya, maksudku ngene lho, mulane SPP aja udah telat lho. Maksudku kabeh ngomong lah. Iya, ini karena saya punya yayasan, muridnya tidak kurang dari 3.000, gurunya sekitar 200, dan tentu guru itu punya keluarga. Tidak bisa kalau bos berhenti 2 bulan, tidak bisa terus kemudian, maaf ya Pak, Bapak Ibu guru, bosnya ini belum cair, maka ini ditunda ya pembayaran honornya, kan tidak bisa. Ini saya berpesan Bapak dan Ibu guru 2 hal, kerjasama dan kerja bersama-sama. Tidak bisa secanggih apapun kepala madrasah, secanggih apapun tata kelola dari yayasan, tapi kalau tidak ada kerja secara bersama-sama, tidak akan bisa terwujud cita-cita tinggi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saya berpesan kepada Bapak dan Ibu wali murid, putra putri panjenengan telah selesai studi. Ya, kalau memang sudah saatnya, sudah punya gandengan dan tidak melanjutkan studi, itu ya bisa dinikahkan. Setuju enggak? Enggak? Tenane lanjut studi? Lanjut studi? Iya, sip. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Ya, saya bangga itu kalau lanjut studi. Ya, lanjut studi. Ya. Ya, kebetulan anak saya ini 3 cewek semua. Cewek semua. Yang satu sudah berumah tangga, sekarang di Jogja. Yang satu masih di Unisula. Yang satu di Yambu'ul Quran, menghafal Al-Quran. Kelas 2 sanawi, kelas 3 sanawi, alhamdulillah kemarin tak cek sudah dapat 23 juz. Ya, di Yambu Putri, kelas 2, kelas 3 sanawi ini mau kenaikan. Yang satu di Unisula, di FK Unisula. Ya. Ternyata dari anak saya itu dari madrasah Bapak dan Ibu.
ternyata dari madrasah bisa masuk ke kedokteran, bisa, jangan kecil hati ya. Saya buat contoh itu, jadi anak saya di Kudus madrasah swasta bisa masuk ke kedokteran juga. Jadi tidak usah kecil hati, bisa sejauh belajar yang sungguh ya. Ini saya pesan, dan saya berpesan kepada anak-anakku semua. Yang pertama, jaga alma mater Madrasah Aliyah Sofamar. Jaga alma mater di mana saja Anda berada. Tunjukkan bahwa aku adalah mutakhorrijin, mutakhorrijat ya, Madrasah Aliyah Sofa Marwa. Tunjukkan kebaikan kepada masyarakat, tunjukkan kepada siapapun di dunia kerja Anda. Insya Allah itu ada keberkahannya. Saya yakin dan percaya itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua saya pesan, doakan bapak dan ibu guru kalian yang mendidik jiwa kalian. Doakan bapak ibu kalian, karena bapak ibu kalian yang membesarkan fisik kalian.